wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idah Maharatus Solehah dari SD Negeri 015 Kundur. Di mana SD 015 Kundur ini merupakan salah satunya SD yang berada di wilayah Lubuk, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Zaman era globalisasi ini, kita sebagai pendidik dan peserta didik dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman. Sebagai contohnya adalah kita dituntut untuk mengaplikasikan, mengimplementasikan teknologi tersebut di dalam dunia pendidikan dengan mengenalkan internet, Google Chrome, platform yang lain. Anak atau peserta didik kita akan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Berikut ini adalah kegiatan pembelajaran yang bisa saya terapkan di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan ada berapa? Manfaat apersepsi ini adalah meningkatkan daya ingat siswa, yaitu dengan cara menghubungkan materi baru dengan pengalaman sebelumnya, sehingga siswa akan lebih mudah mengingat materi yang telah dipelajari. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan hewan. Sebelum saya melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, terlebih dahulu saya akan melakukan kegiatan asesmen diagnostik non-kognitif. Hal ini saya lakukan tujuannya adalah saya ingin mengetahui kondisi awal dari masing-masing peserta didik. Di sini nanti Ibu akan membagikan LKPD, di mana LKPD ini dikerjakan oleh masing-masing individu dan kelompok. Pada pembagian kelompok ini, kita menggunakan alat sederhana yaitu spin wheel. Spin wheel adalah alat sederhana namun sangat efektif untuk menciptakan lingkungan belajar atau kerja yang lebih adil, efisien, dan menyenangkan. Sehingga dengan menggunakan spin wheel ini, kita dapat mendorong partisipasi, meningkatkan kreativitas, dan memudah pengelolaan kelompok. Karena dengan spin wheel ini kita mengelompokkan secara acak. Di SD Negeri 015 Kundur mendapatkan bantuan afirmasi dari pemerintah sebanyak 14 buah untuk Chromebook, sehingga saya harus memanfaatkan Chromebook itu dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Di SD Negeri 015 Kundur merupakan SD yang akses internetnya baik, sehingga saya beserta peserta didik mampu memanfaatkan internet yang ada untuk kegiatan pembelajaran di kelas. Media yang saya gunakan dalam kegiatan pembelajaran adalah menggunakan media MPI. MPI adalah sebuah alat yang sangat berguna untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan memanfaatkan teknologi, MPI dapat membuat pembelajaran lebih menarik, efektif, dan menyenangkan. Pada kegiatan ini akan ada penilaian tentang literasi, yang mana peserta didik akan menuliskan jawaban sesuai dengan pertanyaan yang ada di LKPD. Secara tidak langsung, mereka membaca lalu menuliskan kembali pada lembaran LKPD, sehingga akan meningkatkan daya ingat mereka tentang materi tersebut. Di kegiatan kuis ini, saya menggunakan kuisis mode kertas atau paper mode. Paper mode adalah fitur yang memungkinkan guru untuk membuat kuis interaktif yang dapat dilakukan secara offline. Setelah kuis selesai, guru dapat dengan mudah melihat hasil jawaban siswa dan menganalisis pemahaman mereka terhadap materi yang telah diajarkan.
Dalam kuisis ini terdapat menu hasil yang mana akan menampilkan ringkasan pengerjaan soal, sehingga pendidik bisa langsung melihat perolehan nilai dari masing-masing peserta didik beserta soal mana saja yang mereka kerjakan dengan salah atau benar. Dengan begitu, kuis ini sangat mempermudah pendidik dalam melakukan asesmen pembelajaran dan menganalisis soal mana yang tingkat kesulitannya tinggi bagi peserta didik. Dengan kata lain, kuisis ini bisa kita gunakan sebagai analisis soal. Selain penilaian formatif, saya juga menilai tentang keaktifan peserta didik dalam menyelesaikan tugas kelompok dengan berpedoman pada rubrik penilaian proyek. Selain itu, saya juga menggunakan web untuk anak mengerjakan soal, sehingga anak atau peserta didik yang ada di SD Negeri 015 Kundur bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman yang ada. Aplikasi evaluasi pembelajaran merupakan sistem informasi yang dapat digunakan untuk membantu proses evaluasi dalam pembelajaran terhadap siswa. Aplikasi evaluasi pembelajaran dapat diakses melalui berbagai browser seperti Mozilla Firefox, Chrome, maupun browser lainnya dari komputer maupun dari browser seluler. Namun, pada tampilan seluler mungkin akan ditampilkan dalam style yang berbeda meskipun sepenuhnya berfungsi, hanya pada komponen tertentu saja. Aplikasi ini akan berjalan baik pada Windows 7, 8, sampai 11. Sistem ini menggunakan MySQL untuk menyimpan dan mengelola data serta merupakan turunan dari SQL. Aplikasi ini menggunakan bahasa pemrograman framework Codel Igniter atau sering disebut IC3. Ketika aplikasi ini digunakan dan SM dihidupkan akan tampil halaman sistem. Bahasa pemrograman yang saya pakai adalah HTML, CSS, JavaScript. HTML digunakan untuk menentukan struktur dan konten halaman web. User admin dapat masuk ke dalam aplikasi evaluasi pembelajaran dengan melakukan login terlebih dahulu dengan menggunakan username dan password yang sudah terdaftar. Masukkan username password pada form yang tersedia, klik tombol login untuk login ke dalam sistem. Menu beranda merupakan menu yang ditampilkan pertama kali setelah user berhasil login. Untuk urul guru, ada daftar materi yang digunakan untuk membuat materi dengan fitur lihat, tambah, edit, dan hapus. Sebagai contohnya adalah membuat tabel hanya menggunakan HTML. CSS mempercantik tampilan halaman web. Sedangkan JavaScript digunakan untuk membuat halaman web menjadi lebih dinamis dan responsif. Untuk tabel daftar pertanyaan, kita bisa membuat bank soal dengan cara kita bisa mengedit pertanyaan, mengedit kunci jawaban, menambah, menghapus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Febri dari kelas 6 SD 015 Kundur ingin mengatakan pembelajaran yang dilakukan Ibu Ida sangatlah menyenangkan sehingga saya bisa belajar dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susianti, guru SD Negeri 015 Kundur. Praktik baik yang dilakukan oleh Ibu Ida sangat menginspirasi guru yang lain dengan lebih kreatif menggunakan IT dalam pembelajaran. Semangat terus Ibu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video yang bisa saya paparkan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan semoga bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.